Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari yang baru dikaruniakan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga sepanjang hari ini dalam segala hal yang kita lakukan, ada pertolongan dari Tuhan. Dan bersama-sama pagi hari ini dalam Bread of Life, kita mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan yang dapat kita kerjakan sepanjang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur Kau berikan kepada kami pagi hari ini rahmat yang baru, anugerah yang baru yang menjadi pertolongan bagi kami melakukan banyak perkara sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger dalam Bread of Life, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menolong kami semua, agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dapat kami mengerti, kami simpan di dalam hati, dan kami kerjakan, kami lakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami didapati menjadi murid-murid Kristus yang bertumbuh semakin serupa dengan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pagi hari ini diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat ke-13 hingga ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat ke-13 hingga ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang rajin setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, adalah kasih yang mengalir. Kasih yang mengalir. Seorang penjahit di kota London sangat menarik karena dia memasang sebuah papan di dekat pintu masuknya, sehingga setiap pelanggan yang akan datang, setiap mereka yang akan menjahitkan baju di tempatnya, selalu membaca papan ini, karena ada di pintu masuk tempat usaha yang dibukanya. Setiap orang yang akan masuk selalu akan membaca pesan yang ada di papan itu yang bertuliskan demikian: kami dapat memperbaiki pakaian Anda, tetapi hanya Allah yang dapat memperbaiki hati Anda. Menarik. Kami dapat memperbaiki pakaian Anda, tetapi hanya Allah yang dapat memperbaiki hati Anda. Dan kemudian ada pesan kecil di bawahnya, bertuliskan demikian: butuh didoakan? Kami mau mendoakan Anda. Setiap mereka yang datang ke penjahit ini selalu tersenyum. Dan ketika dia masuk, dia merasakan ada suasana yang sukacita di tempat itu. Sehingga tidak mengherankan ada orang-orang yang kemudian tidak hanya menjahitkan baju atau memperbaiki pakaian-pakaian yang dibawanya dari rumah ke seorang penjahit ini, tetapi selalu ada kesempatan bagi penjahit ini
untuk dapat berbicara dengan setiap pelanggan. Dia memberitakan tentang Kristus. Bertahun-tahun penjahit ini, ketika dia sudah memasang papan dengan pesan seperti itu, ternyata ada banyak pelanggan merasakan berkat, merasakan kasih yang mengalir dari penjahit ini. Dia bukan saja hanya mengerjakan, membuat baju, atau memperbaiki pakaian-pakaian yang datang diserahkan kepadanya, tetapi kadang dia juga mendoakan bagi mereka yang datang. Satu kali ada seorang yang datang dan ingin membuatkan baju. Dia katakan, "Aku ingin menikah." Maka penjahit ini mendoakan untuk berbagai persiapan pernikahan yang akan dijalaninya. Di kesempatan yang lain, ada seorang ibu yang membawa pakaian yang cukup banyak dan kemudian ingin memperbaikinya kepada penjahit ini. Ibu ini menceritakan betapa hidupnya begitu berat karena baru saja ditinggalkan oleh suami yang terkasih. Dia hanya tinggal bersama dengan anak-anaknya. Dan pakaian-pakaian yang ada itu diperbaiki supaya anak-anaknya pun dapat mempergunakan karena kondisi ekonomi yang sulit. Penjahit ini mendoakan, bahkan melalui karya tangannya dia dapat memberikan potongan harga kepada ibu ini. Dia memberitakan kasih Kristus dalam kehidupan orang-orang yang datang pada dia. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, penjahit ini menggunakan setiap kesempatan ketika dia berjumpa dengan pelanggannya, dia dapat memberitakan kasih Kristus kepada mereka. Memang kita akui tidak semua dari kita punya kesempatan yang sama. Seperti penjahit ini dapat secara terang-terangan memberitakan tentang Kristus. Tapi sungguh kita semua diingatkan oleh firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa Allah telah mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita supaya kasih itu mengalir dalam kehidupan orang-orang lain yang datang kepada kita. Dikatakan di sana, kita orang Kristen adalah garam dunia yang memberikan satu kebaikan, yang memberikan suatu sukacita, kesenangan. Juga disebutkan kita orang Kristen adalah terang dunia yang mendatangkan terang, yang mendatangkan kesenangan, kebaikan bagi banyak orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Ayat ke-16 dikatakan demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Inilah peran panggilan kita orang Kristen yang sudah menerima kasih Kristus itu untuk dapat kita bagikan kepada orang-orang lain, mereka yang membutuhkan. Tentu kita perlu hikmat. Tentu kita punya cara-cara yang kreatif, yang praktis. Bagaimana kita dapat memberitakan atau mengalirkan kasih Kristus itu yang sudah kita terima kepada banyak orang. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, pada hari-hari terakhir ini, sungguh kita dibukakan banyak kesempatan untuk kita dapat bersaksi
memberitakan Kristus kepada banyak orang melalui media-media sosial yang ada sekarang ini, tentu dengan bijaksana, tentu dengan hati-hati, sehingga setiap apa yang kita beritakan, kasih Kristus ataupun kutipan-kutipan ayat firman Tuhan, perkataan-perkataan bijak yang memberikan semangat kepada mereka yang lelah, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat untuk terus melangkah maju, sangatlah penting dalam kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, kita belajar dapat menggunakan banyak cara yang kreatif, banyak cara yang praktis. Bukan saja melalui media sosial, tetapi perjumpaan kita dengan orang-orang, mereka yang membutuhkan kasih Kristus. Sehingga kita, peran kita, tugas kita, panggilan kita orang Kristen sebagai terang dunia, sebagai garam dunia, tidaklah sia-sia. Karena kita memberikan satu pengaruh kebaikan kepada mereka. Bahkan Roh Kudus bisa menggerakkan hati seseorang yang sudah menerima kasih yang mengalir dari Kristus itu untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang sahabat, dia bekerja sebagai salesman. Dia berkeliling dari satu pelanggan kepada pelanggan yang lain. Yang menarik dari sahabat saya, ketika dia menjadi seorang salesman, dia bukan saja mencari orderan pesanan yang banyak demi keuntungan pribadinya, tetapi dia selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi setiap pelanggan-pelanggannya. Ketika ada kesulitan, ketika ada seorang anggota keluarga yang sakit dari pelanggan itu, dia akan mendoakan. Bahkan ketika pelanggan itu tokonya sepi, dia juga mendoakan. Dia tidak semata-mata mencari orderan yang banyak, pesanan yang banyak untuk menguntungkan dirinya, tetapi dia berusaha mengenal setiap pelanggan yang dia datangi dengan setiap kesulitan, pergumulan yang dihadapi. Jadi acap kali ketika sales ini datang, bukan saja dia menawarkan barang, mau pesan apa yang sudah habis, yang perlu dipesan, apa yang masih, dan kemudian bagaimana kondisi perekonomian atau toko tersebut. Tapi dia juga menanyakan anggota keluarganya, apa yang sedang dialami, bagaimana anaknya, bagaimana orang tuanya, bagaimana pasangannya, istrinya atau suaminya. Ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, dia akan mendoakan. Meskipun misalnya toko tersebut tidak pesan karena mungkin waktu itu barang masih banyak, tapi dia juga tidak segan-segan untuk melayani, mendoakan, memberikan pertolongan kepada pelanggannya. Satu kali ada seorang pelanggan yang anggota keluarganya sedang sakit dan sedang mencari obat di kota di mana dia ditempatkan. Ternyata tidak mudah untuk mencari obat. Maka ketika salesman ini pulang
ke Jogja, dia sempatkan untuk mencari obat yang dibutuhkan oleh pelanggannya itu. Dia tanya kepada saya, obat yang sedang dicari. Dan saya ingat ada beberapa jemaat yang punya toko obat. Dan kemudian saya sarankan ke sana. Dan dia mendapatkan. Dia membeli dengan harga yang tidak murah. Dia beli dan kemudian dia berikan kepada pelanggannya. Dia seorang salesman yang tentu pendapatannya tidaklah besar. Tapi kerinduan dia sebagai orang Kristen untuk membagikan kasih Kristus kepada banyak orang yang membutuhkan, itulah yang menggerakkan hatinya. Dan sungguh ada banyak pelanggan kemudian diberkati oleh salesman ini. Mereka senang karena bukan saja urusan bisnis, urusan uang semata, tetapi kebaikan demi kebaikanlah. Kasih yang mengalir dari Kristuslah yang mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, setiap kita sudah menerima curahan kasih Kristus yang luar biasa, supaya kita dapat mengalirkan kasih Kristus itu kepada banyak orang dalam kehidupan orang-orang yang lain, sehingga mereka boleh mengenal, memuliakan Bapa yang di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Anugerah pengampunan, anugerah keselamatan, dan pemeliharaan hari demi hari yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang-orang Kristen dipanggil, diutus menjadi garam dan terang dunia, sehingga kasih yang kami terima, kasih itu mengalir dalam kehidupan kami, dan kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka boleh melihat, mempermuliakan Bapa di surga. Ampuni apabila kami acap kali tidak dengan sungguh menjalankan panggilan kami memberitakan Kristus. Tuhan, ampuni dan berikan kami cara-cara yang kreatif, yang bijak, yang praktis untuk kami dapat memberitakan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Meski tidak dapat secara terang-terangan, tapi kesaksian kehidupan kami, tutur kata kami, mereka boleh melihat sungguh kasih Kristus itu kami bagikan dalam kehidupan kami. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini segala aktivitas kami, perjumpaan kami dengan banyak orang. Kami rindu kami diberikan hikmat dan keberanian memberitakan Kristus kepada mereka semua. Tuhan berkati setiap tugas, peran, tanggung jawab, pekerjaan, usaha yang kami lakukan. Engkau akan membuatnya berhasil, dan perjumpaan kami bukanlah perjumpaan yang sia-sia, tetapi kasih Kristuslah yang terus kami bagikan. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami, setiap sobat messenger, mereka yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan Yesus, Engkau jamah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, oleh bilur-bilur-Mu. Kami semua sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan, ada pemulihan yang boleh terjadi bagi kami yang terus berseru kepada Yesus Kristus. Bagi kami yang berduka, yang kesepian, yang tidak tahu kemana kami harus melangkah, Tuhan berikan penghiburan yang sejati dari Roh Kudus. Oleh puji-pujian rohani, kami boleh mengalami dan merasakan kasih Kristus yang besar dalam kehidupan kami. Bagi kami yang berbeban berat, yang bergumul dalam berbagai bidang kehidupan kami, sungguh hikmat dari Kristus
kasih kesabaran dari Kristus Kau limpahkan kepada kami untuk mengerjakan bagian kami dengan sungguh-sungguh, maka ada pemulihan, ada kebaikan yang Engkau karuniakan kepada kami. Berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, baik sejak penterjemahan, penulisan, pencetakan, distribusi, semua Tuhan berkati sehingga firman Tuhan Alkitab ini dapat dibagikan ke banyak orang di Indonesia ini, kepada banyak suku bangsa, dan Roh Kudus yang boleh bekerja mengubah hati mereka menjadi orang percaya. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan, baik mulai dari penterjemahan hingga distribusi. Ada anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang setia untuk mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia ini, hingga setiap tahun ada ribuan Alkitab yang dibagikan sehingga dapat menjangkau suku-suku bangsa, mereka yang belum memiliki Alkitab dalam bahasa daerah mereka. Tuhan yang terus bekerja sehingga hari demi hari firman Tuhan ini boleh tersebar sampai ke ujung bumi. Kami serahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan di tengah berbagai tantangan kehidupan di tengah masyarakat, oleh berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tapi sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan. Kami tetap fokus mengerjakan usaha kami, pekerjaan kami, dan kami memohon pertolongan Tuhan membuka jalan di tengah keterbatasan himpitan ekonomi. Tuhan punya cara yang ajaib untuk mencukupi kebutuhan di tengah keluarga masyarakat Indonesia. Tuhan berikan pertolongan sehingga negara kami Indonesia ini tetap ada di dalam situasi yang stabil, baik secara keamanan, ketahanan, perekonomian, sosial, sehingga di tengah berbagai tantangan kami masyarakat Indonesia yang beragam ini tetap hidup membawa kebaikan demi kebaikan satu dengan yang lain. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus yang setia, yang telah menerima kasih Kristus itu, dibagikan kepada orang-orang lain, sehingga mereka boleh melihat akan Kristus yang mulia, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita hari demi hari, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, hari ini kita diingatkan kembali akan tugas panggilan kita. Setiap kita telah menerima kasih Kristus yang melimpah dalam kehidupan kita, supaya kasih Kristus itu kita bagikan, mengalir, sehingga ada banyak orang boleh mengalami jamahan kasih Kristus yang mendatangkan kelegaan, yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan pemulihan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.